Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, sahabat komunitas kelas pendidik kelas kreatif Indonesia. Selamat datang di webinar FGD Kurikulum Merdeka in Practice ke-38 yang diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Nama saya Isabiah, saya akan menjadi moderator pada acara yang berlangsung kurang lebih 60 menit ini. Kemudian, sesuai dengan flyer yang telah kita lihat untuk acara hari ini, ada pembicara hebat, yaitu Ibu Rida Aprilia Santi. Beliau itu penulis modul ajar dari series Unpacking, Repacking modul ajar bahasa Inggris, Crafting a Cleaner Tomorrow. Nah, sahabat komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, sebelumnya, sebelum saya memperkenalkan Ibu Rida Aprilian Santi lebih jauh lagi, saya akan mempersilakan kepada Bapak Dadan selaku founder dari Kelas Kreatif Indonesia untuk memberikan brief opening relate to Kelas Kreatif Indonesia. Kepada Bapak Dadan, dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia, selamat datang di sesi FGD Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-38 ya. Alhamdulillah dari beberapa minggu, beberapa bulan itu banyak request pada dan tolong diselenggarakan kegiatan terkait dengan modul ajar. Dan hari ini akhirnya kita awali kegiatan yang berfokus pada modul ajar dengan kehadiran Ibu Rida dan Ibu Is, keduanya sebagai penulis modul ajar kelas 11 fase F ya, yang dirilis oleh Puskurjar dan bisa diakses oleh Ibu Bapak di PMM. Boleh kita ucapkan selamat kepada Ibu Rida, Bapak dan Ibu semua. Ibu Rida telah menuntaskan program doktornya. Oke, Tinggal menunggu wisuda selamat Bu katanya. Rida. Wah, luar Jadi biasa. Bu Rida semoga keren nanti nih. ilmu-ilmunya bisa di-share kepada kita semua, bisa menginspirasi kita semua ya, Ibu dan Bapak. Oke, sambil mendengarkan saya berbicara, Ibu Bapak boleh menuliskan nama dan asal daerah ya, supaya kita saling mengenal. Karena kan kita semua sebenarnya berada di WhatsApp grup yang sama. Oke, Ibu dan Bapak Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia, mungkin saya tidak akan memperkenalkan kembali terkait dengan komunitas, tetapi ingin menyampaikan terkait kegiatan kita yang akan datang gitu ya. Teman-teman di Lampung, terima kasih sudah meeting berkali-kali untuk mempersiapkan FGD Kurikulum Merdeka. Untuk mempersiapkan Books in the Box. Saya lihat ada Ibu Lasma di sini juga telah hadir. Jadi nanti rencananya Sabtu depan ya, kalau tidak salah Ibu Lasma. Terima kasih kepada Ibu Lasma dan tim. Kemudian selama nanti bulan Agustus, kita akan mencoba menggali lebih dalam modul-modul ajar yang sudah dirilis di PMM, mulai dari fase F, kemudian nanti minggu depan turun ke fase E, kemudian nanti turun ke fase D, mudah-mudahan nanti juga turun ke fase B dan C. Jadi kita coba unpacking. Kita tidak ke tahapan menulis langsung, tidak. Tapi kita melihat kepada ini loh produk yang sudah jadinya seperti ini, kemudian ini proses penyusunannya, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan inspirasi dari rekan-rekan penulis. Artinya, walaupun teman-teman bukan penulis tidak mengajar di fase F, tapi sesi hari ini bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, referensi. Ternyata menulis modul ajar itu nggak susah loh gitu sebenarnya gitu ya. Cuman memang ada elemen-elemen yang harus kita perhatikan sehingga modul ajar yang kita tulis itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Alhamdulillah saya secara pribadi adalah reviewer dari modul ajar fase F ya, Bu Rida ya, kelas 11 dan kelas 12. Sehingga saya membersamai rekan-rekan ketika waktu itu menulis modul ajar sampai dengan tuntas, sampai dengan bisa dirilis di PMM. Teman-teman, intinya semangat belajar bersama malam ini bersama Ibu Rida dan Ibu Is. Jadi Bu Is juga nanti akan menjawab pertanyaan karena beliau juga bersama-sama menulis modul ajar yang fase F ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya akan
Maaf, tampaknya ada kendala jaringan ya Bu Isi ya Bu Rida ya. Iya, Pak, kayaknya. Maaf, saya ambil alih aja kalau begitu sampai Bu Isnya kembali nanti. Sebentar, saya add spotlight dulu deh. Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, mohon izin untuk memperkenalkan profil dari Ibu Rida. Ibu Rida Sakedap. Oke, saya cek dulu ya. Oke. Nama lengkap beliau adalah Rida Afril Liasanti. Kemudian beliau saat ini mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Sebelumnya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 8 Malang. Dan sebelumnya guru bahasa Inggris di SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Riwayat pendidikan dari Ibu Rida non gelar itu di Humboldt, mohon maaf jika salah, State University, California, USA di bulan Juli sampai Desember 2008. Kemudian non gelar itu Postgraduate Enrichment Program in English Language Education, CMO, Regional Language Center di Singapura 2016, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Terkait dengan bukunya, teman-teman, Ibu Rida adalah penulis dari buku ajar buku teks Kemendikbud kelas 11 tingkat lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan terkait buku teks tersebut, boleh tanya ke Bu Rida gitu ya. Nah, itu saja perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini, Ibu Rida. Semoga bisa menginspirasi kita semua apa yang disampaikan oleh beliau. Ibu Rida, maaf, time is yours. Terima kasih Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak kelas kreatif. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dadan. Terima kasih Ibu Bapak telah bersedia hadir malam ini untuk belajar bersama untuk melihat tentang modul ajar yang saya dan Bu Iis buat berjudul Crafting a Cleaner Tomorrow. Mohon izin untuk share screen ya. Oke. Okay, so Ibu Bapak, today we will discuss our module. Modul yang saya tulis dengan Ibu Iis berjudul Crafting Cleaner Tomorrow. So today we'll just share our experience. Kami akan membagikan pengalaman kami bagaimana proses perjalanan menulis modul ajar ini yang mungkin Ibu Bapak bisa gunakan sebagai bahan refleksi saat menyusun modul ajar sendiri atau saat nanti menggunakan modul ajar ini di kelas Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, kami intinya akan membagikan pengalaman dalam proses penulisan modul ini. Okay, so yeah, today, as I told you before, our today's agenda is discussing step-by-step process of crafting Cleaner Tomorrow's module. I hope that Ibu Bapak have already downloaded the module ya. Sudah beberapa waktu lalu sudah sempat dibagikan oleh Bapak Dadan di grup WA kita. Oke. Secara umum modul ajar ini dimulai dengan general information, ada nama penyusun, fase yang disajikan dalam modul, kelas, alokasi waktu, dan saya rasa untuk alokasi waktu ini sangat penting sebagai informasi pembaca kira-kira berapa lama modul ini dapat dibawakan kelas. Kemudian ada tema dari modul ajar ini yang merupakan satu bahasan dalam satu modul, yaitu tema besar yang dipilih, sehingga nanti keseluruhan isi dalam satu modul tersebut selaras dan tidak loncat-loncat, ya tidak keluar dari tema. Dan tentunya akan lebih memudahkan bagi baik siswa maupun bagi guru, bagi siswa untuk menguasai konsepnya dan bagi guru untuk menyajikan kegiatan yang selaras dan tidak membingungkan. Nah, untuk pemilihan tema ini, Bu Bapak sebenarnya bisa dengan mudah mengambilnya dari tema-tema yang sudah ada di buku teks utama kita. Seperti yang kami pilih yaitu Love Your Environment. Ini merupakan tema yang sudah ada di buku teks utama untuk kelas 11. Sehingga nantinya dalam memilih kegiatan belajar maupun assessment, Ibu Bapak juga lebih gampang karena di buku teks kita sudah tersedia di sana. Sehingga tidak perlu brainstorm sedari awal tentang kegiatan pembelajaran yang akan disajikan kemudian. Nah, setelah informasi umum yang disajikan, salah satu bagian yang paling penting dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran. I'm sure that Ibu Bapak have already familiar dan sudah expert ya nampaknya untuk menyusun tujuan pembelajaran ini. Dan di kelas kreatif beberapa waktu lalu kita juga sudah membahas bagaimana menurunkan dari TP menurunkan dari CP ke TP dan kemudian bagaimana ATP ya tentang alur tujuan pembelajaran.
Nah, sehingga malam ini saya tidak akan membahas secara detail untuk hal itu. And I will just talk about TP, tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar yang saya dan Bu Iis buat. Nah, dari analisis yang sudah kami lihat dari CP yang ada untuk fase E, ada dua komponen, ada tiga komponen utama untuk kompetensinya, yaitu including text competence, inference skills, and evaluation skill. While for types of the text, there are also multimodal text. Jadi dari analisis yang kami pelajari dari CP tersebut, kami kemudian menspesifikkan menjadi tujuan pembelajaran, yaitu pada tujuan pembelajaran kali ini kami mengambil poin mengevaluasi makna tersirat dan tersurat dari teks yang disajikan dalam berbagai bentuk teks multimodal. Jadi berdasarkan analisis CP yang ada di fase F, kami mengambil tujuan pembelajaran mengevaluasi makna tersirat dan tersurat dari teks yang disajikan dalam berbagai bentuk teks multimodal. Nah, setelah TP ditentukan, kami kemudian menganalisis beberapa bentuk penilaian yang akan diberikan. Kenapa kami berawal dari penilaian? Karena nanti hasil akhirnya yang ditargetkan kepada siswa adalah penilaian. Sehingga kami tahu kira-kira nanti apa sih yang sehingga kami tahu siswa itu sudah atau belum mencapai target yang kita sebutkan di TP tadi. Nah, untuk memudahkan kami menentukan bentuk penilaian tersebut, kami kemudian membreakdown TP menjadi beberapa indikator atau KKTP, yang nantinya KKTP tersebut kami bawa ke dalam aktivitas dan tentunya ke dalam bentuk penilaiannya. Nah, Ibu Bapak, apa yang kami lakukan dalam membreakdown TP menjadi KKTP? Nah, pertama yang kami cermati adalah kami melihat kembali kira-kira skills yang lebih spesifik yang perlu siswa kuasai. Seperti yang kita lihat tadi, TP yang kita pilih adalah mengevaluasi. Dari kompetensi mengevaluasi yang ada di TP tadi, kami kembali melihat untuk dapat mengevaluasi apa saja sih yang harus dilakukan siswa. Untuk memudahkannya, saat itu kami mengecek taksonomi Bloom. Jadi ternyata dalam kompetensi mengevaluasi itu ada sub-sub skills, yaitu mengidentifikasi, menganalisis informasi, membandingkan, dan atau mensintesis. Nah, dari sub-sub skill itu yang nanti kami sajikan dalam KKTP untuk tiap pertemuannya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, pertemuan 1, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri objek yang disajikan dalam teks multimodal seperti gambar, video, dan teks cetak. Pada pertemuan 2, peserta didik mampu menganalisis informasi dari berbagai teks multimoda serta mendeskripsikannya. Pada pertemuan 3, peserta didik mampu menganalisis informasi. Kemudian pada pertemuan 4, peserta didik mampu mensintesis atau membandingkan informasi dari berbagai sumber serta menyampaikannya. Nah, setelah KKTP ditentukan, kami semakin tahu apa saja sih bentuk penilaian yang nanti dapat disajikan. Untuk sajian penilaian, kami memberikan 3 jenis penilaian, yaitu mulai dari penilaian awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa, level awal siswa, dan untuk menentukan topik yang akan mereka pelajari sesuai dengan minatnya. Kemudian kami menyajikan juga penilaian formatif yang nanti akan dibawa terus selama proses pembelajaran, di mana kami bisa memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian sumatif untuk mengetahui apakah siswa kita benar-benar telah mencapai target atau kompetensi yang tadi sudah disebutkan di TP. Nah, Bapak Ibu, setelah mengetahui TP, KKTP, dan bentuk penilaian, kami kemudian membreakdown lagi menjadi bagian yang lebih detail. Tadi kan sudah tahu ya, kira-kira kompetensi, subkompetensi apa yang ingin kami ketahui dari siswa. Nah, dari subkompetensi tersebut atau indikator di KKTP tersebut, kami membawa membreakdown-nya lagi menjadi bagian-bagian dari kegiatan pembelajaran yang nanti kita sajikan di kelas. Dalam menyajikan kegiatan pembelajaran ini, kami menyesuaikannya dengan konsep sajian pembelajaran, yaitu adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yang tentunya saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan hal ini.
Kemudian kami juga memperhatikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang membelajarkan, yaitu mulai dari guided instruction, kita memberikan pendampingan dalam proses pembelajaran siswa, kemudian semi-guided, kita mulai sedikit melepas, ada kegiatan kelompok, dan sampai akhirnya free instruction, di mana siswa secara mandiri, secara individu menunjukkan kemampuannya sesuai yang ditargetkan di TP. Nah, di samping itu, tahapan dalam pengajaran bahasa juga menjadi salah satu pertimbangan kami untuk mendetailkan kegiatan pembelajaran yang ada di sana. Kemudian kami membawa masing-masing KKTP itu ke dalam kegiatan yang lebih detail di tiap pertemuannya. Misalnya saja di pertemuan pertama. Inti kegiatannya sebenarnya kalau teman-teman sudah sempat melihat ya, sebenarnya kan ada beberapa rangkaian kegiatan, tapi sebenarnya ada 3 inti kegiatan utama di sana di pertemuan ini, yaitu masih karena merupakan masih pembuka ya, jadi kami ingin memberikan stimulasi kepada siswa tentang pembelajaran teks deskriptif, memberikan pengenalan kepada mereka, semacam pengenalan awal kepada materi teks deskriptif tersebut. Jadi dalam kegiatan ini masih seputar identifikasi ciri-ciri objek melalui gambar. Jadi kami banyak menyajikan gambar pada pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua kami mulai beranjak ke kegiatan yang lebih kompleks, yaitu analisis informasi. Nah, kami tidak hanya lagi menggunakan gambar seperti yang disajikan pada pertemuan pertama, tapi kami lebih mendalam lagi. Kami mengajak siswa untuk mengevaluasi situasi melalui video maupun potongan-potongan situasi. Yang tentunya Bapak Ibu kalau menyandingkan antara modul ajar ini dengan buku teks utama, Bapak Ibu juga bisa melihat kalau situasi-situasi yang disajikan dalam modul ajar ini yang memang yang ada di buku teks utama. Kemudian di sesi 3, kegiatan dan media yang disajikan semakin berkembang, mungkin bisa dikatakan semakin sulit ya. Siswa mulai dikenalkan dengan teks dan diajak untuk menganalisis informasi dari satu teks. Nah, untuk sesi 3 ini mereka masih menganalisis informasi dari satu teks deskriptif. Nah, selanjutnya di sesi 4, siswa diarahkan ke sub skill yang lebih tinggi dari kemampuan mengevaluasi, yaitu membandingkan atau membuat sintesis, di mana di sesi 4 ini siswa membandingkan informasi dari lebih dari satu teks. Jadi ada 2 teks di sana. Jadi mereka membandingkan informasi teks 1 dan informasi teks 2. Nah, melalui kegiatan yang bertahap ini mulai dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan 4 diharapkan kita tidak hanya mengajar tapi juga membelajarkan. Jadi siswa tidak hanya diharapkan untuk ya menyelesaikan materi, tapi mereka secara bertahap belajar dan dituntun untuk mencapai TP yang sudah ditargetkan dalam CP kita. Nah, Bapak Ibu, untuk modul ajar yang sudah kami bagikan di PMM dan sudah dibagikan melalui grup WA juga, itu terbuka untuk Bapak Ibu adopsi dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan konteks Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kegiatan belajarannya maupun penilaiannya yang ada dalam modul ajar tersebut sesuai dengan kemampuan siswa di sekolah Bapak Ibu dan juga kebutuhan belajar mereka. Nah, sebenarnya untuk presentasi saya rasa cukup ya, tapi habis ini kita akan melihat secara langsung. Setelah ini kita akan melihat secara langsung dari modul ajarnya. Nah, sambil saya menyajikan modul ajar, teman-teman jika ingin menyampaikan sesuatu bisa menuliskannya di chat Zoom ini ya. Oke, baik, kita bisa lihat di sini di modul ajarnya. Jadi seperti yang saya kenalkan tadi, diawali dengan informasi umum tentang pengenalan modul ini, tujuan pembelajaran, dan juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang merupakan indikator yang sub skill dari tujuan pembelajaran yang sudah disajikan. Kemudian dilanjutkan dengan informasi umum terkait modul ajar ini. Nah, modul ajar ini dibuat sebagai alur pembelajaran memuat teks, latihan, pertanyaan, penilaian, sumber belajar, dan aktivitas lain yang dimaksudkan sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu secara bebas bisa mengadaptasi dan juga mengadopsi kegiatan maupun penilaian yang ada di sini. Jadi bersifat fleksibel. Nah, sumber utamanya seperti yang kami sampaikan yaitu dari buku teks utama.
untuk kelas 11 dan ada beberapa sumber lain yang relevan yang kami sajikan juga dalam modul ajar ini. Untuk penilaiannya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada penilaian awal yang terintegrasi dalam seluruh kegiatannya di modul ajar ini, penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk langkah pembelajarannya. Untuk pertemuan 1, guru mulai menyampaikan dari gambaran umum kriteria kesuksesan. Jadi ada informasi umum tentang tujuan pembelajarannya. Nah, modul ajar ini sangat kami rasa sangat mudah diikuti karena di sini kami juga menyajikan instruksi yang dapat digunakan guru di kelas. Jadi guru bisa secara langsung mengikuti apa yang disajikan di sini. Misalkan saja, today we are going to identify the inherent features and so on. Jadi Ibu Bapak tinggal mengikuti instruksi yang disajikan di sini. Sehingga memudahkan bagi guru untuk membawanya di kelas masing-masing. Nah, di sini juga disediakan pilihan ice breaking. Jadi ada contoh-contoh ice breaking yang bisa memantik motivasi siswa dalam belajar. Nah, contohnya ini di pertemuan pertama kita menyajikan game The Last Standing Man. Ada beberapa instruksi di sini yang Ibu Bapak bisa langsung pergunakan di kelas. Please stand in line. We are going to have a game. I'm sure that you have heard about this game because we often find. Nah, teman-teman juga bisa mengadaptasi. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia siswa kita belum mengenal tentang aplikasi tertentu, TikTok atau Instagram. Jadi teman-teman bisa mengadaptasinya dengan beberapa penjelasan atau menyajikan beberapa kegiatan lainnya. Nah, di sini pun juga ada selain contoh instruksi guru juga disajikan contoh jawaban siswa, kemungkinan jawaban siswa. Jadi Ibu Bapak mungkin kalau misalkan tipe siswanya di kelas itu cenderung diam, Ibu Bapak bisa memberikan pemantik untuk diskusi ya. Contoh misalkan dalam hal ini gurunya meminta siswa untuk mengidentifikasi kira-kira objek apa sih yang ditemukan di gambar, dan jika siswanya tidak ada lebih cenderung pasif, maybe you can just tell, do you see empty plastic bottle? Jadi siswanya tinggal menjawab, oke, merespon whether they see it, yes or no. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sederhana yang bisa diambil dari contoh-contoh kemungkinan jawaban yang ada di sini. Nah, modul ajar ini juga dilengkapi dengan catatan yang dapat digunakan oleh guru sebagai bahan pertimbangan. Guru dapat menggunakan kegiatan 3 ini sebagai penilaian awal. Nah, Ibu Bapak, penilaian awal itu tidak melulu harus berupa kuis. Jadi Ibu Bapak juga bisa menggunakan diskusi di kelas atau ya just simple question with the students itu bisa digunakan sebagai penilaian awal. Memberikan informasi secara umum kira-kira mayoritas peserta didik kemampuan awalnya seperti apa? Apakah mereka mampu menyebutkan objek dalam gambar ataukah mereka masih memerlukan beberapa pemantik berupa pengenalan vocabulary di awal tentang objek yang akan dibahas dalam pembelajaran ini atau lain sebagainya. Jadi Bapak bisa menggunakan kegiatan 3 ini sebagai langkah awal untuk mengetahui posisi awal siswa, level vocabulary mereka di awal. Nah, di sini juga disertai contoh-contoh pertanyaan pemantik yang Ibu Bapak bisa gunakan di kelas. Nah, dan tentunya bisa disesuaikan dengan level siswa yang ada di kelas Ibu Bapak masing-masing. Nah, kami rasa yang ada di sini sudah cukup lengkap dan bisa digunakan step by step-nya oleh teman-teman di kelas. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan dan bisa langsung mengikuti instruksi yang diberikan di sini. Dan contoh-contoh kemungkinan jawaban yang disajikan oleh siswa, oleh peserta didik yang disajikan di sini bisa digunakan lebih jauh lagi tidak hanya sebagai kunci jawaban, tapi juga sebagai bahan pemantik diskusi selanjutnya. Nah, saya rasa itu pengenalan awal yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa lebih ke arah diskusi. Saya dan Bu Iis bisa merespon pertanyaan dan diskusi lanjutan dari teman-teman. Bu Iis, apakah sudah oke? Udah jelas, oke. Ada ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rida, pemaparannya sangat jelas. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu kami meminta Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Ibu Isu Silaning Tias ya. Katanya, oh bukan, KKTP dari Bu Sunarni, maaf. Apakah KKTP sama dengan indikator pencapaian pembelajaran? Nah, bagaimanakah jawabannya Bu Rida? Ada sekaligus dua. Apakah materi buku teks juga antara buku teks SMA dan SMK itu sama? Nah, itu dari Bu Tias. Dari yang kedua dari Bu Sunarmi, apakah KKTP sama dengan indikator pencapaian pembelajaran? Oke, saya jawab satu-satu ya. Tadi yang pertama, apakah materi buku teks SMA dan SMK itu sama? Hmm. Gitu. Saya rasa kalau kita kembali ke dokumen yang ada di CP itu nampaknya sama ya. Pemerintah belum mengeluarkan yang khusus untuk nanti teman-teman mungkin bisa juga mengkoreksi ya. Jadi teman-teman yang di SMK bisa juga menggunakan buku teks yang ada di SMA. Tapi kembali lagi, buku teks itu kan bisa sebagai pemantik ya, teman-teman bisa sesuaikan, sangat terbuka untuk disesuaikan dengan jurusan yang ditawarkan di SMK-nya. Jadi saya rasa sebenarnya kalau di SMK kan lebih ke arah English for specific purpose ya. Jadi teman-teman yang lebih tahu kira-kira kebutuhan di jurusannya atau nanti di dunia kerja siswanya itu seperti apa. Jadi bisa digunakan buku teks yang ada di SMA, tapi memang perlu penyesuaian lebih lanjut. Namun sejauh ini memang kalau kita lihat di CB ya, masih yang tersedia adalah memang buku teks secara umum, bahasa Inggris secara umum sesuai CP yang disediakan untuk fase E dan F. Jadi tidak ada pembeda antara yang SMA maupun SMK. Nah, pertanyaan berikutnya apa ya? KKTP dengan indikator, Bu. Oh ya, KKTP dan indikator. Nah, Betul. oke. Yang saya pahami nanti Ibu Bapak juga bisa mungkin bisa mengoreksi jika ada yang kurang tepat ya. Yang saya pahami adalah KKTP itu kita turunkan dari TP dan itu merupakan indikator. Jadi kalau saya bisa maknai KKTP itu ya indikator ketercapaian TP itu kriteria. KKTP kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sama dengan indikator ya bagaimana siswa itu bisa mencapai TP. Nah, itu sebenarnya bukan merupakan hal yang wajib ya KKTP itu karena itu merupakan kalau kita bisa bilang semacam bridge ya, jembatan yang bisa lebih memudahkan guru untuk mendeteksi kira-kira kalau TP ini apa sih poin-poin sub skill-nya yang sebenarnya harus dicapai oleh peserta didik sehingga nanti memudahkan guru juga saat menyajikan penilaian dan juga kegiatan pembelajarannya. Ya, Begitu. ya, terima kasih. Berikutnya Bu Rida, ada pertanyaan dari Ibu Ios. Gitu, Yos. Ibu Ios, Ibu Rida, saya adalah guru kelas 10. Untuk modul Bu Rida luar biasa, menurut saya sangat sempurna. Namun, bila saya analisa dari pertemuan 1, ada 20 aktivitas. Sementara alokasi waktunya 2 kali 45 menit, berarti 2 jam. Nah, apakah saya bisa mengurangi aktivitas dari setiap pertemuan? Lalu, dasar melakukan unpacking dari modul itu adalah kemampuan anak-anak saya ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Is. Terima kasih Bu Yos. Ya, seperti tadi di disclaimer awal yang kita sajikan di awal modul, modul ini bersifat fleksibel. Jadi memang kami menyediakan banyak sekali aktivitas di sana. Kenapa? Karena kami ingin memberikan pilihan-pilihan kegiatan. Nah, tentunya kita kembalikan lagi ke konteks teman-teman di kelasnya. Bagaimana level siswa, bagaimana kebutuhan belajar siswa, bagaimana ketersediaan resource yang ada di sekolah, dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan teman-teman. Dan saya rasa Ibu Bapak merupakan expert di kelasnya masing-masing yang lebih tahu apa yang terjadi di kelasnya, yang lebih tahu kondisi siswanya, apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Nah, seperti tadi kami kembalikan lagi. Jadi aktivitas di sini memang kami sediakan banyak. Kenapa? Karena kami ingin memberikan beberapa pilihan aktivitas. Nah, kembali lagi ke teman-teman boleh memilah dan memilih aktivitas mana yang akan disajikan. Kalau memang contohnya kegiatan contohnya misalkan siswa saya itu levelnya sudah tinggi. Nah, ada beberapa aktivitas yang saya rasa ini tidak perlu, bisa juga di-omit ya, langsung ditinggalkan. Atau saya rasa kegiatan ini terlalu berat, bisa juga di-ignore atau nanti disajikan di pertemuan berikutnya. Kembali lagi ke Ibu Bapak,
dan juga kondisi siswa di kelas masing-masing. Jadi bersifat fleksibel sekali. Begitu ya Bu Is ya? Iya, Ya, betul. Kita adalah masternya ya di kelas ya untuk anak-anak. betul. Ini ada Pak Diki komentar sedikit, keren katanya. Terima kasih Pak Diki. Ya, Bu Kasih. Rida memang keren sekali ya. Bu Is Nah, juga. kemudian ada bahasa Inggris katanya. Oh, ini komentar juga sepertinya bukan pertanyaan. Bahasa Inggris di SMK Fase F merupakan mapel Ah, kejuruan katanya. Kalau dulu mungkin KTSP ya Bu ya. Jadi oh lebih ke iya, kejuruan sekali. iya. Kemudian dari Pak Aceng Rahmat, alokasi waktu kenapa 2 kali 45 menit? Bukannya sekarang itu 3 jam pelajaran per pertemuan. Nah, betul ada Oke, perubahan Bu betul. Rida, betul. Baik, betul. Terima kasih Pak Aceng sudah Mm-mm. menyampaikan ini. Memang benar, Kak. Kami apa ya? Kami membuatnya itu tahun berapa ya, Bu ya ini ya? Tahun kemarin ya. Tahun kemarin Bu, Ya, sebelum perubahan, sebelum betul. perubahan. Nah, untuk JP-nya itu masih 2 kali 45 menit. Jadi Ya. belum 3 JP ya. Dan 3 JP kan baru baru perubahan tahun ini ya. Betul. Ini dilanjut dengan pertanyaan dari Pak Bu Tanti. Jadi kan untuk sekarang bahasa Inggris kan 3 jam nih Bu. Apakah Iya. modul dan buku teks ini masih relevan tidak? Apakah bisa disesuaikan jadi 3 jam pelajaran per pertemuan? Oh, sangat Nah, bisa ya. Kalau teman-teman cermati lagi CP-nya, perubahan itu kan tidak yang memang yang benar-benar nampak kan memang memang perubahan jamnya ya JP-nya ya. Tapi kalau CP-nya sekarang itu lebih luas. Maksudnya mm, gimana sih? Untuk materinya kalau dulu kan memang langsung dikotak-kotakan ini. Nah, sekarang lebih luas. Jadi buku-buku teks yang sudah ada maupun modul ada yang sudah ada itu sangat terbuka untuk digunakan. Sangat eh, lebih saya rasa malah sangat sesuai ya karena lebih memudahkan, justru lebih memudahkan karena di sana sudah ada pembagian materinya dan juga sudah benar-benar diberikan informasi tentang TP-nya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu akan lebih memudahkan. Nah, untuk jamnya tadi kan itu dibuat untuk 2 JP. Nah, sekarang mm. ini 3 JP terus gimana? Nah, itu kembali lagi ke Ibu Bapak. Tadi kan juga ada pertanyaan, loh ini 2 JP tapi kok banyak kegiatannya. Nah, berarti menjawab ya, kegiatannya sudah yang kami sajikan memang sudah banyak, jadi saya rasa cukup juga untuk dibawa ke 3 JP. Tapi kalau kembali lagi ke teman-teman, kalau siswa saya itu sudah pinter-pinter nih ngerjakan ini tidak perlu waktu lama, jadi mungkin bisa dikasih enrichment, tambahan-tambahan kegiatan tambahan-tambahan kegiatan lain yang merupakan enrichment untuk siswanya. Jadi fleksibel ya Ibu Bapak. Jadi bukan merupakan buku sakti atau apa ya yang harus diikuti as it is, tapi kembali lagi ke kondisi di sekolah dan siswa masing-masing. Itu ya Bu Is ya. Iya, siap. Superb kata Bu Wahyu. Sure kata Bu Ine. Nah, ini sure itu kayaknya untuk menggemuruhkan ya, luar biasa ya. Terima kasih. Kemudian kata Pak Dadan boleh meminta peserta resen terus ya biar tambah lebih banyak ya Pak Dadan ya. Luar Hmm, biasa karena mumpung waktunya masih banyak sekali. Baik, katanya di sini juga ada pertanyaan dari Bu Lena. mhm, Materi di modulnya luar biasa, kontekstual katanya bisa mhm, diintegrasikan dengan mapel lain dalam proyek. Prinsip sekolah adiwiyata juga bisa mungkin ya Bu ya. Kemudian mhm, di atas juga sebelumnya ada dari Pak Haryandi. Ya tentunya untuk materi ajar bisa disesuaikan kondisi mhm, daerah. Sama ini pertanyaannya Bu, mirip. mhm, Dua-duanya fokus pada kontekstual ya, ke metode kontekstual ya. mhm, mhm. Bagaimana? Bisa ya Bu Rida ya? Sangat bisa sekali. Bisa. Dan teman-teman bisa kita kembalikan ke fungsi bahasa. Bahasa itu kan sebagai alat komunikasi. Jadi saya sangat senang jika kita itu sebenarnya menyajikan materi yang ada di mata pelajaran lain. Jadi bahasa kembali ke fungsinya sebagai alat untuk komunikasi. Jadi kita membantu mata pelajaran lain melalui sajian di bahasa ya. Bahasa sebagai kemampuannya nanti untuk materinya kita bisa kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Sangat bisa sekali. Iya betul. Oh ini mungkin bukan pembelajar, bukan pengajar bahasa Inggris mungkin dari Hmm. Mr. MG. 3 jam tiap pertemuan berarti seminggu berapa kali dong? Tentunya satu pertemuan ya Bu ya untuk Iya, yang wajib betul. ya, yang Iya, wajib ya betul. Bu ya, Mhm. bahasa Inggris wajib. Cool, Bu Rida and Bu Is. Wow, thank you. Kemudian ada juga dari siapa ini? Biasanya
ditentukan sekolah, Pak. Oh, ada yang membantu menjawab. Terima kasih, Bu Wahyu Puji. Kemudian Bu Rida, untuk siswa inklusi nih, very very slow learner. Apakah ada modul khusus atau assessment khusus siswa inklusi ya, Bu ya, untuk Oh iya inklusi ya? betul, ya. Nah, Oke, mohon maaf Ibu Sabrawi, untuk nah, modul khusus yang memang benar-benar dikhususkan untuk siswa inklusi kami belum ada, tapi kembali lagi ke Ibu Bapak sendiri. Jadi yang mengetahui inklusinya itu sejauh mana dan kira-kira kebutuhannya itu seperti apa. Very very slow learners. Misalkan tadi mungkin kalau tadi kita kan ada 4 pertemuan ya, TP-nya kenapa 4 pertemuan, karena target akhirnya kan mengevaluasi. Jadi mungkin kalau very slow learners mungkin nggak sampai mengevaluasi, bisa aja diambil di pertemuan pertama is okay, atau pertama sampai kedua sampai pengenalan hanya deskripsi melalui gambar atau video, that's fine. Jadi kembali lagi ke kebutuhan di kelas masing-masing. Walaupun mungkin ya target CP-nya mengevaluasi, tapi ini kok nggak sampai mengevaluasi, atau mungkin kita turunkan lagi evaluasi yang seperti apa, evaluasi sederhana, misalnya hanya semacam mengevaluasi gambar, bukan sampai ke teks. So, ya kembali lagi ya ke kebutuhan dan kondisi siswa masing-masing. Itu mungkin iya. ya. Oh, oke. Cool, Bu Rida. Ini ada teman-teman kita banyak yang menyapa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelas kreatif katanya luar biasa. Thank you for constructing katanya. Kemudian dari Bapak Sandi. Ibu Rida izin memperkenalkan, saya Sandi dari Kota Cimahi. Sebagai guru bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta Kota Bandung, mohon bertanya, saya mengajar di fase A atau kelas 1. Apakah CP untuk fase A belum ada khusus di kelas 1 dan 2 SD? Belum ada khususnya di kelas 1 dan 2 SD. Nah, ini saya tidak berani menjawab, Pak. Oke. Tapi saya, Spesialis SMA. iya. Tapi saya rasa kalau fase CP di fase A Iya. ya untuk SD ya tidak dikhususkan untuk ini kelas 1 atau kelas 2 SD mana. Sama seperti kalau kita lihat di SMA itu fase F ya. Fase F itu tidak dikhususkan yang kelas 11 mana, yang kelas 12 mana. Tapi kembali lagi ke guru komunitas guru di sekolahnya, mungkin ya kita bisa urutkan ATP-nya. Jadi kita sepakati ATP-nya yang TP ini sampai ini di kelas 1 misalkan, atau ini sampai ini kelas 2. Jadi kembali lagi ke komunitas guru di sekolah masing-masing. Kalau saya refleksikan dengan yang fase F mungkin seperti itu ya, Bu Is ya. Yep. Betul sekali, totally agree. Bu, Hmm. ada yang mengacung Pak Diki. Pak Diki Salman Akro ya. Mangga Pak Diki. Baik, terima kasih. Tapi di tempat saya lagi azan, terdengar nggak ke situ? Oh, tidak Terganggu? Pak. Oh, Tidak, tidak. tidak. Baik, saya udah pakai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan khusus sama Bu Rida, juga Bu Is sebagai penulis modul ini. Nah, kaitannya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Kita tahu perbedaan kompetensi siswa itu sangat beragam ya. Tadi memang di situ sudah cukup jelas ya, kita bisa kalau memang kemampuannya masih kurang, kita bisa memperkenalkan dulu kosakata. Nah, apa yang selama ini Ibu terapkan di kelas terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya? Seperti apa kemudian asesmennya? Apakah Ibu dalam melakukan asesmen formatif maupun sumatif juga memberikan pembelajar asesmen yang berdiferensiasi atau seperti apa? Itu saja dulu Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Diki. Bu Is mau coba jawab atau saya? Boleh Bu dulu, boleh. Oke, baik Pak Diki, kalau dilihat lagi dari modul yang sudah kita bahas hari ini, kami memang sudah menyajikan beberapa pilihan untuk diferensiasi pembelajaran. Misalkan untuk siswa yang kurang bisa seperti apa, atau ada beberapa banyak pilihan kegiatan pembelajaran, nanti bisa disesuaikan juga. Nah, untuk pengalaman saya di kelas seperti apa? Nah, biasanya saya mulai di kegiatan awal itu kan ada penilaian awal ya, tapi saya biasanya senang hanya berupa diskusi secara umum saja, tidak benar-benar membuat semacam kuis gitu ya. Jadi saya ajak diskusi atau berupa game.
dan siswa nanti saya bisa melihat secara umum ini mayoritas seperti apa. Mungkin memang tidak bisa memfasilitasi satu persatu karena kelas saya tuh besar ya. Mungkin Bapak Ibu juga kelasnya besar ya, 30-an anak gitu. Jadi is okay ya, kembalikan lagi ke kemampuan kita. Yang penting siswa secara umum terfasilitasi. Jadi saya lebih suka mengelompokkan mereka di awal itu berdasarkan dari diskusi di awal, kira-kira minatnya di mana, atau secara umum minatnya di mana, atau secara umum levelnya di mana. Nah, untuk formatifnya bagaimana? Nah, formatifnya karena di awal tadi sudah dikelompokkan kecil-kecil ya, berdasarkan hasil penilaian awal tadi. Nah, itu pendampingan formatif itu kan intinya di pemberian umpan balik ya, feedback ya. Jadi, selama prosesnya, saya berkunjung dari kelompok satu, kelompok lain. Nah, di situ saya mulai memberikan intervensi yang berbeda. Jadi, kelompok satu, kelompok yang lainnya. Nah, bagaimana untuk kegiatannya? Apakah kita harus memberikan kegiatan yang berbeda antara kelompok satu dan kelompok lainnya? Nah, kembali lagi saya biasanya kembalikan lagi ke materinya. Materinya apa? Apakah memang memerlukan intervensi yang lebih atau tidak? Kalau tidak, ya cukup. Biasanya saya kelompokkan mungkin teksnya yang berbeda. Yang satu tentang temanya tentang apa, yang satu tentang apa, berdasarkan minatnya. Tapi kalau memang teksnya berat, misalkan discussion text, tapi ternyata ini mereka belum bisa membedakan antara arguments for, argument against. Jadi mungkin ada catch up apa ya, activities, kegiatan tambahan untuk beberapa kelompok tertentu yang ini mereka semacam enrichment seperti itu. Jadi tidak selalu saya memfasilitasi semuanya, tapi sebisa mungkin saya coba untuk memfasilitasi. Jadi memang masih jauh dari ideal, tapi saya rasa saya berusaha untuk menuju ke sana gitu. Jadi kita kembali lagi ke kemampuan kita sejauh mana gitu. Nah, untuk sumatifnya seperti apa? Kalau sumatifnya saya lebih sering itu ke penilaian produk. Jadi karena kalau bahasa kan tagihan akhirnya seringnya ke productive skill ya. Jadi entah itu berbicara atau menulis, dan mungkin di situ lebih nampak akhirnya. Jadi karena kita sudah mengikuti sedari awal, dari mulai formatif, ini anak ini sejauh mana perkembangannya. Jadi penilaiannya saya rasa akan lebih kepada bagaimana peningkatan kemampuannya, bukan ke target akhir yang kita akhirnya membandingkan antara yang anak yang starting point-nya di A, kita samakan dengan yang starting point-nya di Z. Jadi lebih ke arah progres anak itu masing-masing. Jadi seperti itu sih Pak, yang pengalaman saya di kelas. Bu Is, mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Bu Rida. Kalau saya lebih senang bermain di produk, Bu, untuk tapi tadi sesuai pertanyaan dari Pak Diki bermainnya di kosakata ya Bapak ya. Mungkin lebih melihat kepada gimana sih cara ngajarin bermain di kosakata untuk berdiferensiasi gitu ya, berdiferensiasi. Kalau saya di produknya itu karena melihat kesiapan, betul kata Bu Rida tadi, kita harus melihat kesiapan dulu peserta didik kita. Ketika kita menyuguhkan atau menyajikan satu teks yang saya rasa, oh ini terlalu mudah karena saya sudah melakukan asesmen awal. Ini kayaknya ini terlalu mudah, ini terlalu sulit. Nah, dalam pelaksanaannya, ketika kita sebelum menyuguhkan teks itu, berarti kita akan menarik si anak peserta didik itu untuk memahami kosakata tersebut. Nah, itu lebih kepada permainan di prosesnya. Namun di produknya pun saya akan mengajak mereka meng-create something dari hasil bacaannya itu, kira-kira hasil tadi belajar teks itu kalian akan menyampaikannya dalam secara per kelompok itu secara berdiskusi, apakah mau dalam bentuk poster, membuat poster dulu sebentar, ataukah mau langsung menyajikannya dalam diskusi di kelompok tersebut, atau ingin dengan hasil produk yang lain seperti saya ingin menyajikan dalam poem atau puisi, itu tidak masalah selagi semua yang ada dalam teks itu tersampaikan dari hasil analisanya mereka. Jadi seperti itu pengalaman saya, Bu Rida. Pak Diki, sorry. Baik, saya sedang mengecek juga apakah ada yang mengangkat tangan lagi. Belum, ternyata masih malu-malu. Oke. Mumpung ada waktu dan kita manfaatkan waktu ini, Bapak Ibu, mumpung ada pakarnya. Oke, Bu Rida Aprilia Sari. Boleh ada Nanti ya. pertanyaan lanjutan dari tadi? Oh, boleh. Tentu Nah, saja, Pak. baik. Silakan. Nah, satu lagi terkait tadi belajar per kelompok itu ya. Apakah Ibu
mengombinasikan antara yang anak kemampuan lebih dipisah gitu sehingga mereka jadinya peer teaching ya di antara mereka, atau dikelompokkan sesuai kemampuannya, bagaimana Bu? Terima Oke, kasih Bu. terima kasih Pak Diki. Tidak selalu Bapak kembali ke tujuan saya pada pertemuan itu. Jadi saya kembalikan lagi ke materi dan ya materi dan tujuan pembelajaran saat itu. Jika saya memang targetnya itu ada peer feedback yang mereka saling mengajari, ada peer apa ya, peer tutor ya. Jadi bisa saja saya secara heterogen. Tapi jika saya targetnya pada saat itu untuk memberikan intervensi tambahan untuk mereka yang kurang, yang low, jadi saya cenderung mengelompokkan sesuai dengan levelnya. Gitu. Thank you Baik. Ibu. Sama-sama. Wow, keren kan ya Pak Diki ya sharingnya ya. Wah, Keren sangat. keren sangat. Baik Bapak Ibu, kita lihat cek dari chat box-nya. Oke, belum ada pertanyaan tambahan. Mungkin Bu Rida bisa berbagi nih. Kayaknya saya banyak belajar juga nih Bapak Ibu dari Bu Rida terkait dari melakukan analisis itu kan sesuatu hal yang sulit menurut saya ya. Ya. Apalagi kalau misalnya target peserta didik kita itu kok kayaknya belum sampai ke dalam tahap mereka mampu menganalisis gitu. Nah, ini ada strategi nggak yang pernah Bu Rida alami tuh? Gimana sih biar bisa mengajak peserta didik kita untuk bisa atau mampu melakukan analisa yang baik dalam pembelajaran bahasa Inggris, apalagi teks ya, berbasis Ya, teks gitu. Nah, tuh. silakan sharing Bu Rida. Ya, terima kasih Bu Is. Ini sekaligus Iya. menjawab pertanyaan Bu Trivita ya, tantangannya. Nah, Oh, tantangan betul. kenapa? Karena analisis itu bagian yang apa ya, mengajak siswa untuk menganalisis merupakan salah satu tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan modul ini. Memang tidak mudah ya, karena kita sendiri sebagai orang dewasa menganalisis sesuatu itu juga merupakan tantangan ya. Kita harus membandingkan beberapa informasi dan menyimpulkan, sintesa informasi di sana. Nah, oleh karenanya seperti yang saya sajikan di modul ini, yang kami sajikan di modul ini, kami memberikan step by step secara bertahap melalui contohnya melalui onion diagram, melalui diagram. Jadi kita ada leading-nya, ada guidance-nya. Jadi mereka tidak secara serta-merta kita analyze this text, tapi kita berikan contoh. Kita juga mencontohkan bagaimana cara menganalisis. Pertama kita lihat paragraf per paragraf. Let's check this paragraph. Kita bahas dulu, kita baca bersama paragrafnya, kemudian kita coba review ulang kira-kira poinnya apa sih di paragraf ini, kemudian paragraf berikutnya dan sebagainya sampai akhirnya kita bisa menemukan poin penting dalam satu teks itu. Baru kita ambil ke teks berikutnya dan kita bandingkan. Nah, di sana kita memberikan contoh ya, sampai akhirnya nanti kita memberikan free instruction ke siswa. Jadi siswa diberikan tugas secara mandiri gitu. Nah, itu tantangannya Bu Tirvita, bagaimana kita mengarahkan siswa. Nah, karena kemampuan siswa yang beragam tadi tentu tidak mudah. Jadi saat contohnya di kelas saya itu kan 30 anak, itu kalau kita coba untuk membuat step by Gemuk. step itu ada juga yang dia sudah bosan, ya saya sudah tahu ini maksudnya apa gitu, tapi ada juga yang saya perlu bantuan ini. Nah, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Tantangannya beda-beda ya Bu ya, Ya, pastinya betul. setiap orang. Terus ini katanya berkenaan dengan tantangan itu mungkin terjadi karena banyak yang tidak pede dengan skill bahasa Inggrisnya. Ini mohon saran untuk pencerahannya nih, gimana nih? Udah bikin pede itu susah nggak sih Bu Oh Rida ya, ya? susah betul, Susah betul ya? susah sekali. Ya, Oke. saya ingat ini baru ini tadi siang itu saya di kelas, saya kebetulan ditaruh di kelas 12 3 di sekolah saya. Itu 12-3. biasanya teman-teman itu kalau waktu istirahat bilang kalau kelas ini kan saya sudah ngajar tuh dari kelas 11 kelas 10, itu biasanya anaknya Iya. itu rame rewel gini-gini, dan mereka bilang ada beberapa anak yang dia sudah di mindsetnya tuh bilang saya tidak bisa, akhirnya dia ya Aha. udah saya nggak bisa, ya udah kayak gitu loh, jadi kayak dia ogah-ogahan gitu. Nah, saya tertantang juga ini tadi, saya coba masuk ke kelasnya. Karena kelas baru ya, saya sebelumnya nggak ngajar di kelas ini. Jadi bagaimana saya membuat mereka pede? Nah, sedikit ada paksaan sih. Saya coba langsung menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka kayak,
Biasanya kan ada gurunya 80% atau 70% menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mereka tertantang tuh. Tapi ada juga yang kayak discourage, mereka malah bilang, saya nggak bisa, nggak bisa. Loh, kalau kamu bisa, berarti kamu berdiri di sini sebagai guru. Jadi saya lebih ajak diskusi sih, Bu, bagaimana mereka supaya mau ngomong. Nah, setidaknya kalau kamu mau mencoba, itu lebih baik daripada dari mau mencoba dan salah, that's even better daripada kamu cuma diam dan juga tidak mencoba sama sekali. So jadi memang terlihat klise ya, tapi ya itu yang saya lakukan. Saya coba ngajak ngomong dan encourage them to force themselves, setidaknya memaksa mereka angkat tangan dulu, entah itu jawabannya benar atau salah. Yang penting paksa dulu angkat tangan gitu. Ya, betul. Lagi-lagi bermain strategi ya Bu Rida ya. Gimana cara meningkatkan motivasinya mereka biar suka dan Ya, mau dan harus bisa gitu ya. Dan jangan sampai mengkerdilkan diri sendiri dulu betul. gitu. Iya, Nah, saya nah, membayangkan dulu saat saya SMA itu pun juga gitu, Bu Is. Saya tuh oke. saya pikir saya tahu jawabannya, tapi karena saya nggak berani, saya nggak pede, takut salah ngomongnya, itu Nah, saya biasanya diam gitu. jadi Bu Rida ini kalau di kelas nggak galak-galak ya. Nggak akan menyalahkan yang salah gitu ya. Oke, baik, ada yang sudah mengacung Ibu Fatmawati Abbas, dan seudahnya ada Bu Putriani. Bu Fatmawati, dipersilakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat malam Bu Rida, Bu Iis, dan juga Pak Dadan. Terima Malam. kasih banget. What a precious time for me to join this FG. Wow, thank Karena you. saya sering sekali skip Zoom ini ya gitu. Maksudnya jadi alhamdulillah hari ini saya benar-benar bisa. Jadi dan apalagi melihat materinya menarik sekali karena saya kebetulan mengajar di bahasa Inggris tingkat lanjut juga gitu di kelas 11. Let me introduce myself, Ibu Bapak. My name is Fatmawati. I teach in one of the private schools in Depok, Cinere Oh, Depok. Cinere. Uh, swasta Bapak Ibu di SMA Dian Oke. Didaktika. Mungkin Bapak Ibu belum kenal. Sebelumnya saya ingin menjelaskan background dari siswa saya adalah high achiever Bapak Ibu. High achiever yang mana itu jadi challenge banget buat saya sebagai guru untuk bisa gimana caranya membuat kelas itu jadi fun, nggak bored. Karena mereka itu sekali lagi karena high achiever, otomatis bahasa Inggris bagi mereka itu sudah hal biasa. Seperti itu. Sekali lagi itu tantangan bagi saya. Jadi saya terus menerus untuk mencari gimana ya caranya saya mengajar itu supaya fun, supaya relate dengan kehidupan mereka, supaya apa yang saya sampaikan itu benar-benar mereka tuh nggak menganggap bahwa oh ini useless gitu loh. Karena sekali lagi mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena mungkin bisa jadi background orang tua mereka adalah memang dari mid to high, yang mana their parents had already been sent them to the English course since they were childhood gitu. Jadi Inggris itu bagi mereka biasa gitu. Nah, saya sebagai guru sekali lagi tertantang untuk membuat vibes pembelajaran di kelas itu menarik. Nah, saya sudah membaca beberapa modul ajar yang Pak Dadan share, gitu, termasuk salah satu dari Ibu Iis dan Bu Rida, sangat menarik sekali. Itu alhamdulillah lumayan cocok dengan siswa saya. Ada adapt dan adopt ya Ibu. Ada beberapa memang yang saya adapt dan adopt. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya Ibu perbedaan antara CP yang sebelumnya, yang tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu dengan yang baru saja dirilis oleh pemerintah? Sebetulnya apa sih? Karena terus terang saya sendiri mengalami kesulitan ketika saya membaca CP yang sebelumnya ya, CP yang lama, itu kok ada, misalnya yang di tingkat lanjut nih, ada naratif, discussion, sama mungkin apa satu lagi ya, exposition mungkin ya. Iya, itu kan fase F itu kan untuk kelas 11 dan 12. Nah, sebetulnya batasannya sampai mana sih yang harus saya ajarkan di kelas 11 dan satu lagi yang harus diajarkan kelas 12, karena ini sangat beririsan. Sangat beririsan karena itu tadi materi sebetulnya seputar itu terus. Betul tidak? Materinya seputar itu terus dari CP ini ya. Saya juga sama dengan Ibu Rida bahwa sebelum saya menentukan activity di kelas itu saya coba membreakdown dulu dengan taksonomi Bloom. Betul. That's what I did. Tapi sekali lagi saya
kadang mentok, kesulitan, ini mana ya yang harus saya sampaikan di kelas 11, karena saya ngajar dua, kelas 11 dan kelas 12, dan mana yang harus saya sampaikan di kelas 12. Takutnya mereka pikir bahwa, loh, ini kan sudah ada di kelas 11, sudah pernah diajarin di kelas 11 tentang naratif misalnya, gitu ya, tentang naratif misalnya. Oh, kelas 12 ada lagi. Sebetulnya, mungkin Ibu Rida dan Bu Iis bisa membantu saya untuk sedikit, apa ya, pencerahan lah begitu, apa sih sebetulnya yang membedakan si naratif misalnya katakanlah di kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu. Jadi saya sangat kesulitan untuk apa ya, yaitu membatasi tadi. Jadi sehingga saya bisa up misalnya, oh nanti di kelas 12 berarti saya ngajarnya ini. Seperti itu. Terus apa namanya? Mungkin itu aja kali ya, sementara itu aja Ibu. Dan itu aja mungkin Baik. dari saya. Terima kasih banyak. Saya sekali lagi sangat bersyukur bisa bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatmawati. Mangga Bu Rida. Terima kasih Bu Fatma. Wah, senang sekali ya bisa ngajar dengan siswa yang sudah punya modal besar gitu. Ya, itu potensi yang besar juga Luar Ibu. biasa. Nah, kalau saya saya berangan-angan nih, kalau saya di kelas Ibu mungkin Kenapa Bu Rida? Kalau di kelas Ibu lagi berangan-angan nggak apa-apa, ya bebas Gimana tuh berangan-angan aja ya nggak Bu. apa-apa Gimana tuh berangan-angan. Bu? Jadi mungkin saya akan mengambil beberapa contohnya, misalkan karena siswanya kemampuan bahasa Inggrisnya sudah besar, jadi mungkin teksnya juga akan levelnya bisa yang Betul. B1 atau B2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita short stories biasanya kita ya itu aja, Ibu bisa ngambil adopt karya sastra yang lain, misalkan karyanya siapa ya, yang itu loh, The Gift of Magi, Nicholas atau apa yang lebih menantang mereka, karena di sana ada beberapa kosakata yang memang benar-benar baru bagi apa ya, bagi FL ya. Jadi Ibu bisa menggunakan teks-teks yang beragam, yang lebih kaya sesuai dengan level vocabulary siswanya. Nah, untuk membedakan antara yang kelas 11 sama kelas 12 itu seperti apa sih? Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke komunitas Ibu di sekolahnya. Nah, kira-kira pembagiannya bagaimana? Apakah mau dibagi materi, misalkan kelas 11, oke, saya ajarkan yang untuk kita ngomong ke apa peminatan ya. Peminatan kan ada 3 teks itu, naratif, eksposisi sama eksposisi sama diskusi ya. Apakah itu mau naratif sama eksposisi mau diajarkan di kelas 11 dan nanti diskusi di kelas 12, ataukah ketiga-tiganya diajarkan di kelas 11 dan kelas 12 tapi levelnya berbeda. Misalkan kalau kelas 11 naratifnya itu kita masih ngomongin tentang apa ya, short stories atau apa, nanti di kelas 12-nya kita kembali ke teks yang lebih tinggi, naratif yang lebih tinggi, misalkan fantasi atau apa, jadi teksnya lebih panjang. Kita lihat vocabulary-nya lebih kompleks dan juga panjang teksnya lebih panjang ya. Jadi bukan mengulang materi tapi lebih ke arah meningkatkan komprehensi siswa, reading comprehension-nya ya, lebih ke komprehensinya, bukan hanya mengulang, oke, teks naratif itu ada ini loh structure-nya, ini loh language feature-nya and so on, tapi lebih ke arah itunya apa namanya, Tingkat pengembangan kompleksitasnya, ya, betul. kompleksitas teksnya. Mungkin seperti Jadi itu. pengembangan teksnya begitu ya Bu? Ya, Ya. kalaupun language feature-nya juga kita bisa ambil yang lebih kompleks juga ya untuk kelas. Ibu Bapak bisa melihat yang levelnya di CERF, sorry, apa ya itu namanya? Lupa saya. Iya, betul. Mungkin kalau di kelas 11-nya B1, Common di European. kelas nanti B2 gitu. Jadi Ya, di betul. Google banyak kok itu. Jadi nanti apa sih yang harus diajarkan yang di kelas. Jadi bisa dipilah-pilah dari sana gitu. Betul. Saver ya, betul. Tuh Ya. ada Bu Ani membantu. Oh, saver Bu, betul. Oke. Ya. Oke, bagaimana Bu Fatma? Oke, kita berlanjut ke saya bacakan dulu yang di sini sebentar. Bu Rida, sekolah kami menggunakan buku bahasa Inggris lanjut 11. Semoga ini sudah selesai. Saat ini MG itu maksudnya apa ya, MG ya? Sudah sampai pada tahap mind mapping of story element. Bagaimana strategi termudah nih untuk lanjut pada tahap writing story? Walaupun sudah ada story planner. Nah, siswa-siswa sepertinya sedikit mengalami tidak pede untuk start menulis.
Nah, itu gimana Bu? Kalau di kelas lain tuh siswanya sudah menunjukkan antusias. Nah, mungkin lebih ke tidak pede untuk start menulis. Nah, ada Ah, pengalaman mungkin ketika diajak writing Bu Rida. ya kalau berdasarkan pengalaman saya untuk kelas yang mungkin agak slow ya, dan mereka nggak pede untuk mulai menulis, jadi ibu bapak sebagai guru juga harus ikut menulis gitu. Jadi kita tulis bersama-sama, mungkin di papan gitu bersama. Oke, satu anak bisa menyumbangkan satu sentence dan guru juga bisa memulainya dari introduction. Kita juga ikut bersama-sama menulis. So we not only assign the students, tapi kita sendiri juga giving examples and we work with them sampai akhirnya nanti secara bertahap kita bisa melepas mereka untuk menulis sendiri. Mungkin pertama kita secara klasikal satu kelas gurunya memberi contoh dan ikut menulis bersama-sama, kemudian kita lanjutkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil sampai akhirnya kita membiarkan mereka menulis secara individu. Seperti itu sih. Betul, ya. Asal jangan lari ke Google Translate dulu ya, tahan dulu ya untuk Ah, menulis ya. Baik, untuk berikutnya ada, bagaimana tadi Bu, ini sudah Bu Lilis ya terjawab. Bu Fitriani Afifa, mangga Ibu Fitri, dipersilakan. Tampaknya ada satu lagi nanti yang terakhir Pak Haryandi karena keterbatasan waktu. Bu Fitri dulu, silakan Bu Fitri. Iya Ibu, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa membuka videonya, punten. Saya Fitriani Afifa dari Kota Cirebon. Ingin menanyakan tadi sedikit sudah disinggung tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. iya. Nah, saya sedang mencoba-coba dan meraba-raba tentang pembelajaran diferensiasi diimplementasikan di kelas saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Akan tetapi saya merasa kesulitan dalam asesmennya Ibu. Saya mohon penjelasan atau sharing ide dari Ibu untuk membuat rubrik penilaian antara peserta didik yang apa namanya yang lower, higher atau middle gitu teh Bu. Nah, terus kemudian saya tertantangnya ketika pengisian e-rapot itu kan semuanya nilainya tidak ada perbedaan. Sedangkan pada kenyataan di perjalanan dalam asesmen formatif ataupun sumatif, kita memang mendiferensiasikan para peserta didik kita. Terima kasih Ibu, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Fitri. Iya, bisa. Iya, mangga Bu Rida. Oke, tadi sepertinya sudah sedikit kami singgung ya saat menjawab Pak Diki. Jadi kita lihat lebih ke arah perkembangannya. Jadi perkembangan anaknya. Misalkan si A itu starting point-nya di mana dan dia mampu berkembang sampai mana. Sedangkan si B, jadi kita lihat itu perkembangannya, bukan sampai apa namanya kita sama ratakan di akhir-akhirnya. Walaupun memang targetnya di tujuan pembelajaran itu sama, CP-nya sama, tapi ya kita dengan input yang mungkin berbeda ya, mungkin akan kesulitan, kecuali kita bisa mengintervensi dalam prosesnya, dan itu sebenarnya harus sih, walaupun secara fakta akan kesulitan juga ya dengan jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas itu. Jadi kita usahakan memberikan intervensi maksimal dalam prosesnya, dalam proses formatifnya, sehingga nanti di akhirnya walaupun itu tadi yang lower itu memang susah sekali mengejar, tapi setidaknya kita lihatnya dari proses perkembangannya dia. Jadi dia ada improvement nggak gitu. Nah, untuk kalau untuk misalkan project atau apa gitu, bagaimana mereka produknya beda tuh, cara melihat diferensiasinya, menilainya seperti apa. Saya biasanya cari poin-poin yang sama, misalkan walaupun mereka yang satu dia kasih video, yang satu kasih direct presentation, yang satu kasih infografis. Nah, itu poinnya yang sama apa? Misalkan dari kontennya mereka harus ada isinya apa, dari language feature yang dipelajari di bagian itu apa. Jadi ada poin-poin yang sama yang mereka harus penuhi walaupun mereka dengan kreativitasnya menghasilkan produk yang berbeda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bu Is, mungkin ada Oke, tambahan? satu lagi saya rasa sudah Terima sangat kasih Ibu. wow. Terima kasih Bu Rida. Kita karena keterbatasan waktu, kita akan satu lagi ya Pak Haryadi Bu. Sesudah itu kita ambil photo session. Oke, mangga Pak Haryadi. Ya, terdengar kecil betul. Kita very slow ya. Ya, it's okay Pak.
before that I want to thanks for Ibu Ida and Bu Idris. I have I have index apply that module that I get from the group. Ini sebenarnya saya agak terbalik ya dengan Ibu Fatma tadi dengan background sekolahnya. Kebetulan saya ini dari anak-anak yang berbagai macam background untuk apa namanya tingkat kebahasaan Inggrisnya itu masih menengah ke bawah. Jadi ini sangat big homework ya, besar bagi saya untuk bagaimana memotivasi dan meningkatkan bahasa Inggrisnya. Jadi saya ingin sedikit pencerahan dari Ibu Rida dan Ibu Idris, gimana tips dan triknya supaya anak didik saya itu bisa meningkat dalam progresnya dalam berbahasa Inggris. Oke, ya. Mungkin boleh dikatakan slow learner mungkin ya Pak Haryadi ya. Jadi bukan high Iya, iya. achiever atau mungkin ya seperti itu ya. Iya, iya. Oke, ya silakan tipsnya Bu Rida. What should I do? Oke, Oke, beragam juga katanya di Oke. kelasnya beragam siswinya. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Mungkin yang bisa saya sarankan mungkin memulai dari suatu hal yang simpel ya, yang kecil, dari pengenalan vocab dulu, melalui gambar, melalui video, atau suatu hal yang menyenangkan. Kalaupun kita mengenalkan teksnya, mungkin kita bisa adaptasikan dia teks yang sudah ada, kalau sesuai dengan level vocabulary yang ada, yang dimiliki siswa. Kalaupun kita menggunakan buku teks dan kita rasa ini teksnya juga terlalu sulit untuk siswanya, Bapak bisa adaptasikan di reconstruct lagi teksnya, mungkin jadi lebih gampang, lebih singkat, lebih ringkas. Memang perlu extra work ya, tapi itulah yang menjadi berkah kita sebagai guru ya, bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. And I'm sure that you know much better than me ya, karena Bapak yang setiap hari bersama siswanya, dan dengan Bapak di sini tuh you already did something ya, dengan terus belajar dan berbagi bersama ya. I think ya, you are a great teacher ya. You keep learning and I'm sure that you also serve. Ya. Iya, hebat. Masing-masing punya cara dan strategi tersendiri karena kita yang paling kenal dengan peserta didik kita ya Bu Rida ya, betul sekali. Tergantung dari Pak Haryadi inginnya peserta didiknya mencapai tujuan pembelajaran apa dulu nih gitu. Oke. Baik, keterbatasan waktu menunda kita untuk bukan menunda jadi ya harus menghentikan kegiatan ini walaupun ini sangat luar biasa ya, banyak pertanyaan, dan terima kasih Bu Rida sudah sangat membantu, dan kepada Bapak Ibu terima kasih juga sudah mau sharing, sudah mau belajar dalam penghujung waktu yang sangat lelah ini selepas bekerjanya Bapak Ibu. Kita ambil photo session. Pak Dadan, mohon izin saya ambil photo sessionnya di halaman 1 dulu. Give me your best shot Bapak Ibu, dibuka kameranya. Jangan sampai tidak pede seperti anak atau peserta didik kita. Tunjukkan rasa pede kita. Senyum Pepsodent mungkin ya. Oke. 3, 2, 1, halaman pertama. Walaupun kita nggak tahu ada di halaman berapa, mungkin berbeda-beda. 3, 2, 1, and action. Oke, halaman 2. 3, 2, 1, smile. Oke, halaman 3. Wah, halaman 3 tertutup semua Bapak Ibu. It's okay. 3, 2, 1, cekrek. And then halaman 4. And gotta go. Halaman 5. Cekrek. And halaman 6. The last page. And cekrek. Terima kasih sudah selesai semua halaman di take a shot-nya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga selalu sehat dan selalu beraktivitas dan semangat dalam berbagi ilmu dan mengajak peserta didiknya untuk senang bahasa Inggris tentunya ya. Oke, jangan menyerah kalah apalagi. Terima kasih Pak Dadan untuk wadah atau ruang berkolaborasi dan berbagi di
kelas FGD ini, di webinar Bu atau Is, kelas mohon kreatif izin FGD ini. setelah kita Silakan rekam, Pak Dadan. iya, setelah rekaman selesai, Ibu Bapak yang ingin berdiskusi sebentar boleh ya? Nah, oh boleh Jadi ya, kita masih kita ada. tutup dulu rekaman, Oh, boleh. kemudian baru kita lanjutkan. Oh, di Iya. close dulu recordingnya, baik-baik Pak Dadan. Oke, ya, sudahkah? Boleh ditutup dulu, Bu Is. Oke. Okay, thank you everyone for your coming on this very great evening. Have a great day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Burida, Ibu Iis.